Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma-Oma, Opa-Opa, PKLU GPIB dimanapun berada. Salam sehat dan semangat dalam kasih Tuhan. Kita saat ini berjumpa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Cornelius Towolio dari GPIB Sion DKI Jakarta. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita membaca Alkitab dan renungannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami mengangkat hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan, seraya mengucap syukur atas penyertaan sepanjang malam dalam tidur kami, dan pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan berkenan mendiamkan semua suara hati kami, kecuali suara Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari Rabu 1 November 2023 ini, pembacaan kita terambil dalam Yehezkiel 37 ayat 15 sampai dengan 17 yang menyatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang sedang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Demikian pembacaan firman. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Oma opa sekalian, renungan terambil dari SBU pagi ini dengan tema Tuhan mereformasi umatnya. Dan ayat emas kita terdapat pada ayat yang ke-17b dengan bunyinya, sehingga keduanya menjadi satu di dalam tanganmu. Gereja ini mempunyai orang Ambon, orang Timur,
dan Makassar. Sahut teman mereka yang si A, bukan gereja ini tanah Sumatera, jadi milik orang Batak. Sahut si B, gereja ini milik orang Jawa. Kata si C, bukan, gereja ini akan tumbuh besar di Kalimantan. Kata si E, tidak, ini milik saya. Kata sekelompok orang yang berjasa. Lalu sang pengkhotbah berkata, gereja ini milik Tuhan. Kamu adalah milik Tuhan. Siapa yang berani mengklaim sebaliknya? Saudara terkasih, oma opa yang kami cintai, bacaan ini memperlihatkan cara Tuhan mendidik umat melalui media merupakan dua papan yang digabungkan menjadi satu papan. Sehingga keduanya menjadi satu di tangan Nabi Yeskiel. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-17. Cara yang sangat sederhana tetapi sangat bermakna. Tepat pada sasaran dan tujuan. Tindak simbolis menggunakan papan tersebut merupakan instruksi konkret harus dilakukan oleh Nabi Yeskiel untuk menggambarkan persatuan kedua kerajaan, yaitu Yehuda dan Yusuf atau papan Efraim, serta seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan mereka. Tuhan Allah mereformasikan untuk mentransformasi umat. Haleluya. GPIB berusia 75 tahun. Sebenarnya usia ini termasuk usia belia. Jika dibandingkan dengan gereja saudara lainnya, baik di lingkup nasional maupun global, namun ilustrasi di atas dan di lingkup nasional maupun global, namun teks bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam roh Allah, gereja-gereja seluruh dunia adalah esa. Meskipun berbeda-beda di dalam banyak aspek, ahli-ahli berseteru pada hal-hal yang dalam supervisi atau dangkal tanpa makna. Sejauh mana kita sebagai pribadi dan bersekutu sudah berpartisipasi mewujudkan misi Allah di dalam dan bersama masyarakat di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 ini. Kita didorong untuk mereformasi hal-hal yang bersifat seremonial, ritual, itu menuju kepada ibadah aktual dan aksi transformasi.
Oma-opa sekalian yang kami cintai di dalam nama Yesus Kristus, mari kita tutup perjumpaan pagi ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, melalui gerejamu, kami sempurnakan ibadah ini melalui aksi nyata. Namun kami sering lalai dalam segala hal. Ampuni kami, untuk itu kami mohon. Kiranya Tuhan berkenan karuniakan roh, hikmat serta bijaksanaan, agar kami dapat melakukan yang terbaik bagimu Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Bapak Ibu Dewan PKLU GPIB dalam pelayanan dengan tubuh yang sehat dan semangat, sehingga apa yang sudah diprogramkan oleh perjalanan dengan baik. Salah satunya SPMAB. Kami juga mengucapkan syukur bahwa HUT ke-13 PKLU GPIB boleh berjalan dengan baik di Banten. Begitu juga yang dilaksanakan di jemaat gereja-gereja. Kami berdoa juga untuk sahabat PKLU yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan memberi kesembuhan dan memulihkan kesehatannya. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah negara kami Indonesia yang tidak lama lagi akan berpesta demokrasi atau pemilu. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya agar boleh terlaksana dengan tenang dan aman. Banyak doa kami yang hendak kami naikkan kepadamu, namun oleh karena keterbatasan kami, namun kami yakin Tuhan sudah mengetahui sampai relung hati kami yang paling dalam. Inilah doa sembahyang kami yang tidak sempurna, kiranya Tuhan berkenan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami haturkan. Amin. Demikian perjumpaan pagi ini. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.